teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in wa ala umuri watin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang terhormat Ibu Nadia Malia Nasution, MSI, selaku dosen mata kuliah reporting dan hosting, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, dan yang saya hormati kepada teman-teman yang telah menyempatkan hadir di acara talkshow yang saya banggakan. Baik, pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayahnya. Karena berkat rahmatnya pada pagi yang cerah ini, Minggu 9 April 2023, kita masih diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi dan melaksanakan kegiatan ini dalam keadaan sehat dan lancar. Salawat dan salam selalu kita sanjung agungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu harap-harapkan. Semoga kita semua yang ada di room ini tergolong umat yang akan mendapatkan syafaat beliau. Amin, amin, ya robbal alamin. Baik, gimana teman-teman? Udah siap diksi belum nih? Dadah. Banget kan? Oke, sebelumnya marilah kita awali kegiatan pagi ini membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, hari ini kita kedatangan dua narasumber yang merupakan Duta Genre UIN Raden Intan Lampung 2023, yaitu ada Kak Maulidia Nurhaliza dan Mulim Menghana 2019 dari Lampung Barat, yaitu Kak Urido Hasbi. Saya juga di sini tidak sendiri, ada dua moderator yang tak kalah menarik dan juga merupakan mahasiswa KPIG, yang akan memandu acara diksi kita pada pagi hari ini, dengan tema menikah karena rencana bukan bencana. Dan bahasan kita kali ini mengenai edukasi tentang seks bebas. Baik, kepada Kak Restu Priyowibowo dan Mbak Alul Baiti Sofia, kami persilakan untuk memandu acara selanjutnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, pada semangat kan pagi hari ini? Semangat dong. Oke, sebelumnya terima kasih kepada MC yang telah memperkenalkan saya dan kedua narasumber kita pada pagi hari ini. Namun, untuk kenal lebih jauh, di sini saya akan membacakan CV dari kedua narasumber terlebih dahulu. Yang pertama itu ada Kak Maulidia Nurhaliza. Kak Maulidia Nurhaliza ini dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Penyiaran Islam. Kakak ini masih semester 2 ya, alamatnya ada di Chandrajaya, Kabupaten Tubaba, Kecamatan Tulang Bawang Tengah. Selanjutnya kepada Kak Priyorestu Wibowo, dipersilahkan untuk membacakan CV-nya. Cek ada suaranya nggak? Ada tuh. Ada. Baik, yang narasumber kedua yaitu Urido Hasbi. Tepatnya dia adalah alumni dari SMA Negeri 1 Liwa dan sekarang sedang menempuh pendidikan di Universitas Lampung, yaitu di Prodi BK Fakultas Keguruan ya, Do? Oke.
Dan Ridho ini adalah perwakilan dari Mulimakana 19, bener nggak Do? Kalau salah tolong direvisi Do ya. 2018 sih tepatnya. Ya maaf berarti dari salah informasi. Jadi Ridho ini adalah Mulimakana perwakilan dari Lampung Barat tahun 2018. Iya. Oke, nih sedikit Do. Kamu sendiri ikut Mulimakana ini alasannya apa Do? Mulimakana ya? Iya. Iya, terima kasih ya dari Mas Prio. Oke. Jadi alasan saya ikut Mulimakana itu sendiri awalnya iseng, sejujurnya iseng. Tapi begitu saya nyari tahu sih tentang pariwisata, terus tempat-tempat yang bisa dikunjungi di Bandar Lampung atau di Lampung gitu. Jadi secara tidak langsung karena saya ikut Mulimakana, saya pengen tahu tentang Lampung. Itu sih alasannya. Oke. Oh, kalau boleh tahu sendiri sekarang semester berapa Ridho di Unila? Untuk semester 10 kebetulan. Oke, semoga kita doakan semoga cepat selesai, cepat wisuda, kelar kuliahnya ya Ridho. Amin. Oke, baik, saya kembalikan lagi ke Halul. Yang pertama di sini Kak Nurhaliza yang merupakan Duta Genre UIN Raden Intan Lampung. Kita sapa dulu teman-teman kepada kakaknya. Halo kakak. Halo kakak. Halo kak. Halo. Gimana nih kabarnya kak? Alhamdulillah baik. Oke. Yang kedua ini ada kakak Ridho Hasbi yang merupakan finalis Mulimakana Lampung dari Lampung Barat. Halo kakak Ridho, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik juga. Baik ya, alhamdulillah. Semangat kan? Semangat. Oke, baik teman-teman. Topik kita hari ini cukup menarik ya, yaitu mengenai menikah karena rencana, bukan karena bencana. Yang membahas tentang seks bebas yang lagi marak pada saat ini. Kita tanya dulu nih ke kakak Maulidia. Kakak ini adalah Duta Genre UIN Lampung. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang belum tahu apa itu genre. Kemudian kegiatannya apa saja sih Kak? Boleh dijelaskan dulu sebelumnya kita memasuki materi. Siapa tahu teman-teman di sini ada yang tertarik untuk masuk ke genre. Silakan untuk Kakak Maulidia. Oke, terima kasih banyak ya Kak sebelumnya. Jadi alhamdulillah di tahun 2023 ini saya diberi amanah menjadi juara 1 Duta Genre Putri UIN Raden Intan Lampung tahun 2023. Nah, bicara soal genre sendiri itu tuh adalah generasi berencana, yang dimana itu merupakan salah satu program yang dikembangkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN. Nah, tujuannya genre ini nih diadakannya karena untuk membentuk karakter bangsa, khususnya pada di generasi remaja sekarang. Karena di remaja sekarang kan kayak permasalahannya udah banyak banget nih. Salah satunya topik kita hari ini yaitu gimana sih caranya kita remaja itu tuh tahu menikah ataupun memulai hidup berkeluarga sesuai dengan pendewasaan usia perkawinan, melanjutkan pendidikan secara terencana, berkarir secara berencana, dan pastinya memulai kehidupan berkeluarga secara tersusun dan sesuai dengan kesehatan reproduksi sendiri. Nah, tadi untuk kegiatannya ya, Kak, ya? Kalau ya, untuk kegiatan di apa namanya di genre apa aja Kak? Boleh disepil dikit. Kegiatannya sih pastinya yang pertama itu selalu mensosialisasikan tentang genre. Karena ya yang pertama itu kita sebagai remaja menyiapkan kehidupan berkeluarga, terus kayak menjaga kesehatan reproduksi, life skill atau keterampilan hidup, sama perencanaan hidup berkeluarga bagi remaja.
Nah, di selain 4 substansi itu masih banyak-banyak hal lain, materi yang selalu disampaikan. Jadi istilahnya kalau menjadi seorang duta genre itu menjadi role model atau contoh bagi remaja. Bukan hanya remaja aja sih, kayak kita bisa nih ke sosialisasinya ke ibu-ibu yang punya remaja ataupun tidak. Kalau untuk sebatas ini sih kegiatan kita selalu sosialisasi, terus ditambah kegiatan-kegiatan lain kayak misalnya aku kemarin barusan ada Progja, itu kita bagi-bagi takjil karena sekarang kan kebetulan bulan Ramadan. Terus nanti tanggal 11 kebetulan ada kegiatan juga ke panti asuhan, kita berbagi sekaligus buka bersama dan menyampaikan materi. Oke, baik. Terima kasih Kak Muldia. Oh ya, kalau tadi boleh tahu mundur dikit, tadi alamatnya dari mana, Mbak? Kalau asal daerahnya sih di Chandrajaya, di Tulang Bawang Barat. Oh, kebetulan saya juga dari Tulang Bawang Barat. Saya Kecamatan Gunung Agung, Mbak. Tahu nggak Kecamatan Gunung Agung? Oh, tahu. Ya, saya di situ. Saya alumni dari SMA Negeri 1 Gunung Agung. Oh, Ya. oke. Kalau ditanya angkatan, nggak usah tanya angkatan. Saya lumayan tua, Mbak, angkatannya. Iya. Oke, Kak. selanjutnya saya akan bertanya ke Saudara Rido. Halo Rido. Kak Rido. Ya, halo Kak Ya. Vio. Kenapa Kak Vio? Baik, pertanyaannya Rido sebenarnya sama aja pertanyaannya. Rido ini sebagai 2018 dari Lampung Barat. Nah, boleh dijelasin dikit nggak, Do, apa namanya? Kayak kegiatannya Muli Mengkanai Lampung Barat, terus Muli Mengkanai di Bandar Lampung, perwakilan dari Lampung Barat. Nah, kegiatannya apa aja, Do, kalau boleh tahu, Do? Ya, terima kasih Kak Vio. Untuk Lampung Barat sendiri, kalau misalnya untuk Muli Mengkanai ya, itu menyesuaikan. Kalau misalnya waktu-waktu kayak Ramadan, itu kegiatannya mungkin sedikit sama lah dengan punya Kak Maulidia Nur Haliza tadi ya. Dari yang bagi-bagi takjil, terus ngadain lomba untuk anak-anak ngaji, entah dia gambar atau hafalan surat-surat pendek. Terus itu kalau untuk kegiatan luar, kadang kalau ada bencana kami bantu galang dana. Selanjutnya juga kalau misalnya ada kegiatan seni, biasanya kami jadi panitia. Kayak salah satu contohnya itu skala berak. Kalau misalnya ada yang pernah dengar, jadi skala berak ini itu pawai budaya. Untuk di Lampung Barat itu pawai budaya. Jadi kalau kamu orang pernah dengar soal Paksipak skala berak, Sakura ya, gitu bukan? Ya, salah satunya ada Sakura di dalam kegiatan tuh ya. Ada Sakura, terus ada musyawarah raja-raja Lampung. Terus itu ada pawai budaya satu Lampung Barat. Iya. Sama ada lomba-lomba juga lah yang berhubungan sama kesenian Lampung. Oke. Nah, terus kalau untuk di provinsi sendiri, kebetulan karena kami itu zaman COVID, jadi nggak ada kegiatan gitu. Terima kasih Kak Pio. Oke. Oh ya, ini Do, kan sekarang kan bisa dibilang alumni Muli Mengkanai kan 2018, 2019 lah Provinsi Lampung ya. Nah, Benar. kalau alumni kayak gini masih ada kegiatan apa nggak, Do? Tentang Muli Mengkanai gitu. Kalau untuk di Lampung Barat ya, karena kan Lampung Barat tuh dia jatuhnya udah organisasi. Iya. Jadi kalau misalnya masih ada kegiatan kayak skala berak atau yang lain itu biasanya diundang untuk jadi panitia atau kalau misalnya kurang Muli Mengkanai dipanggil untuk kedampingin pejabat gitu. Oke. Kalau untuk di provinsi mungkin nggak ada lagi sih, karena dia tiap tahun tuh langsung ganti. Karena kebetulan juga kan provinsi ini banyak yang kuliah, jadi orang-orangnya agak sibuk gitu. Oke. Iya, Do. Makasih, Do, jawabannya, Do. Iya, sama-sama. Baik, ini
Saudara Ahlul, moderator yang kedua gimana? Oke, kita lanjut aja ya. Iya. Untuk tema kita hari ini tuh menurut pendapat kakak-kakak tentang seks bebas di Indonesia saat ini gimana sih? Sekarang kan banyak tuh remaja-remaja yang hamil di luar nikah, terus pokoknya pergaulannya itu tuh sangat, menurut kakak-kakak pendapat kalian terkait dengan seks bebas ini. Ya, Mbak Maulidia dari luar. Iya, Kak Ya, Mbak Maulidia Mau. dulu. Ya, Kak Maulidia boleh dihituin pendapatnya. Maaf, moderator kita agak Iya, Kak, apa-apa, Kak. Ya, terima guys kasih karena ya. bulan puasa. Terima kasih atas pertanyaannya. Pendapat saya ya tentang kekerasan seksual ataupun seks bebas di Indonesia ini udah cukup tinggi banget. Bahkan seks bebasnya itu bukan hanya di kalangan remaja. Di tahun 2022 itu ada juga kekerasan seksual terhadap anak itu kasusnya nyampe 9.588. Jadi poin utamanya sekarang itu seks bebas karena banyak banget dari khususnya dari Lampung sendiri ya. Di Lampung sendiri itu di bulan Februari kemarin juga sempat ada kekerasan seksual terhadap anak, terus juga terhadap remaja, bahkan dari orang tua ke anaknya pun ada. Jadi kayak dalam seks bebas di Lampung ataupun di Indonesia ini kayak sudah bukan perbincangan yang bukan hangat lagi, kayak udah trending topik karena emang faktor-faktornya itu banyak banget kan dalam seks bebas sendiri itu. Jadi emang kasus seks bebas di Indonesia maupun di Lampung ini masih menjadi pusat topik pembicaraan karena dari BKKBN sendiri juga tuh kayak membuat rencana gimana sih caranya seks bebas di Indonesia atau khususnya di Lampung deh itu tuh menurun. Dan bahkan kalau misalnya kita lihat di berita ataupun di Instagram itu tuh kayak bahkan setiap bulannya tuh ada aja kasus. Oke. Baik, itu tadi pendapat dari saudara Kak Maulidia. Sekarang gimana Do tadi tanggapannya soal seks bebas? Ya, terima kasih atas pertanyaannya, Kak Vio. Ya. Jadi kalau dari saya pribadi, pendapat soal seks bebas ini bisa dibilang kayaknya kita perlu gitu loh untuk ngurangin tingkat seks bebas yang ada di publik sekarang. Karena secara umum ya, seks bebas ini bisa dibilang menyalahi norma yang ada. Iya. Jadi harapannya sih ke depannya itu karakter itu bisa dibina lagi gitu, terutama dari rumah dan di sekolah. Karena umumnya anak-anak yang kena seks bebas itu dia kenal masa-masa tentang seks bebas itu dari SMP, di mana dia masih puber kan. Dia masih penasaran dengan banyak hal. Jadi harapannya sih perlu ada penekanan lagi soal karakter dan norma di sekolah itu. Terima kasih Kak Pio. Kan ini juga kan pas bisa dibilang Rido sendiri kan jurusan BK kan Dro? Apa BK Do? Ya. Ya, BK, bimbingan konseling. Nah, bimbingan konseling kan bisa dibilang kan mengurusi orang-orang yang bermasalah. Ya. Yang terkenal di masyarakat luas begitu. Iya. Tapi pada dasarnya emang bener kayak gitu apa enggak? Jadi kalau untuk BK sendiri itu kalau yang di sekolah ya, konsep utamanya itu bukan untuk bukan untuk mengatasi anak-anak yang bermasalah. Itu garis utama. Tapi ada kata-kata lagi, mungkin kita ngurusin anak yang bermasalah, tapi masalahnya itu beda, bukan yang kayak gondrong terus dicukur, guntingin, terus yang berantem kita cuma marah-marah doang, yang bolos kita marah-marah doang. Kalau konsep utamanya itu kan, kalau misalnya pribadi nih ya, pribadi ini dia nakal atau suka bolos atau yang lain-lain ya, harusnya dari BK tuh nyari tahu apa alasannya,
terus dibantu anaknya itu biar dia ketemu dari masalah yang dia punya. Nanti kan secara tidak langsung kalau masalah dia itu selesai, kemungkinan sikap dia tadi yang entah dia Oh, bolos atau nakal itu perlahan-lahan bakal berubah. oh ya udah. Oke. Ya, Makasih dulu atas infonya soal BK tadi ya. iya Kak Vio, Kembali sama-sama. ke Mbak Moldia. Mbak Moldia kan warga dari Tulang Bang Barat ya? Halo Mbak Maulidia. Halo, benar Kak? Oh iya, kan kemarin sebenarnya di Lampung Barat, di Tulang Bang Barat itu kan apa ya, lumayan sering lah kita dengar-dengar Hmm. pencabulan, seks bebas, apalagi Hmm. orang-orang pondok ya kan, dengar kan kemarin? Ya, benar. Ya. Itu sebagai masyarakat Tulang Bawang Barat sendiri gimana menanggapi kasus itu? Saya silakan Mbak. Oke, kalau dari tanggapan saya ya, Iya. karena di Tulang Bawang Barat ataupun bahkan di desa-desa kabupaten lainnya, itu tuh kenapa sering banget terjadi kasus pencabulan atau kekerasan seksual pada anak ataupun pada remaja, itu menurut saya kayak pendapat utamanya tuh kurangnya edukasi. Karena di edukasi ya, kayak misal kita membahas kekerasan seksual nih, itu tuh mungkin sebagian orang banyak banget yang menganggap hal itu tuh kayak masih tabu. Kayak, ih ngapain sih dibahas? Kan kayak gitu, istilahnya kayak jorok. Padahal seharusnya itu tuh penting. Bahkan anak TK ataupun anak PAUD, itu diajarin kayak semisal nih mereka udah diajarin bagian tubuh mana yang nggak boleh disentuh sama orang lain. Nah, itu tuh merupakan salah satu, bisa dibilang salah satu pencegahannya ya. Nah, karena dari situ mereka tuh bakal tahu, nanti mereka bakal paham kalau semisal ada nih orang tiba-tiba, yang amit-amit deh ya pokoknya, mereka tuh nanti bakal tahu, oh ini tuh nggak boleh dipegang. Terus kalau misal dari pondok itu juga udah kasusnya udah lumayan banyak, bahkan di pondok aja ya, kayak di tempat umum itu pun udah banyak banget gitu. Yaitu pertama sih kurangnya edukasi, terus juga berawal dari mereka itu pacaran, karena di dalam genre sendiri itu ada perilaku beresiko pacaran. Yang pertama ini, sebelumnya mohon maaf ya Kak, ini bukan tabu ya. Yang pertama itu ada perilaku beresiko pacaran. Yang pertama itu ada kissing. Kissing di mana bercumbu atau berciuman bibir dengan bibir, kemudian ada necking, mencium leher atau meraba, dan itu menimbulkan gairah seksualitas. Kemudian ada petting yang bercumbu dengan menggesek-gesek. Halo, oke. Ya, ada suaranya nggak? Ada. Oke. Baik, tadi kan pertanyaan dari Saudara Halul, bagaimana pencegahannya. Sekarang pertanyaan saya adalah dampak apa yang ditimbulkan dari seks bebas itu sendiri. Silakan buat mungkin dari Saudara Urido dulu yang bisa menjawab dampak yang ditimbulkan dari seks bebas. Ya, terima Untuk kasih Saudara Vio, terima kasih. Oke. Kalau pendapat saya pribadi ya, dampak yang bisa ditimbulkan itu secara umum yang udah pasti terjadi itu aborsi tadi yang dijelasin sama Mbak Maulidia tadi. Nah, aborsi ini sendiri itu kan apa ya, bisa dibilang bahaya gitu lah, terutama untuk perempuan. Karena yang kayak dijelasin sama Mbak Maulidia tadi, bahwa dari aborsi bisa aja perempuan itu mengalami apa ya, tingkat kesuburan lah bisa dibilang kan, karena dia dari kirek dan lain-lain. Terus kena itu udah entah HIV, raja singa atau sifilis dan lain-lain itu tadi, yang dimana penyakit-penyakit itu juga bisa dibilang belum ada obatnya. Jadi kalau misalnya maaf ngomongnya udah kena, ya tinggal tunggu waktu aja. Itu kalau dampaknya. Terus mungkin bisa dibilang kalau terlalu
mendalami soal seks ini juga nggak baik untuk kesehatan ya. Karena untuk laki-laki sendiri nih, biasanya kalau laki-laki yang udah terlalu dalam mengenai seks itu tadi, dia punya kecenderungan untuk masturbasi atau onani. Tuh. Jadi alangkah baiknya untuk pencegahan aja di awal itu jangan terlalu penasaran. Udah itu. Terima kasih Kak Pio. Jadi awalnya gitu kita harus benar-benar menjaga penasaran itu ya, Doh, biar tidak masuk dan terjerumus di dunia gelap itu. Iya, benar. Karena itu menjadi batas untuk diri kita sendiri. Oke. Terima kasih Dido. Terus selanjutnya bagaimana jawaban kamu bebas itu sendiri? Ini tadi masih soal dampak ya, Kak? Iya, Bu. Iya. Ya, dampaknya itu yang pertama pastinya bakal ada KTD atau kehamilan tidak diinginkan. Nah, KTD sendiri ini juga tuh dari anaknya, dari ibunya juga tuh nanti bisa menyebabkan stunting, di mana stunting itu kurangnya gizi kan ya. Jadi dia itu nanti gagal tumbuh kembang anak. Terus gizinya juga tidak tercukupi karena kalau semisal dari kita dampak seks bebas nih, awalnya kan mereka kan kayak udah mikir enaknya aja, padahal dampak lainnya tuh besar, salah satunya tadi KTD. Nah, mereka itu belum siap nih jadi orang tua, terus bakal belum tahu nih gimana nih anak-anaknya kalau semisal dia mengandung apa aja sih yang dipersiapkan. Nah, kalau semisal ibu hamil itu mengandungkan salah satunya kan gizi anak harus tercukupi nih. Nah, dari stunting sendiri penyebabnya itu salah satunya gizinya tidak tercukupi. Karena itu tadi orang tuanya tuh belum paham, belum siap untuk mempunyai anak, tapi dia sudah berani melakukan seks bebas sendiri. Nah, kemudian ada dampak sosial di mana dia itu nanti bakal dijauhin sama kayak contohnya kayak keluarganya nih ataupun saudara terdekatnya, terus teman-temannya juga bisa. Terus dari dampak sosial nih, mereka tuh bakal keganggu juga mentalnya di mana kayak dari perilaku dari kedua orang pelaku ini bakal mikir kenapa ya dijauhin padahal kan emang salah dia nih ya. Pasti bakal nanti mikirnya tuh kayak udahlah, kayak udah bakal nanti mentalnya tuh bakal keganggu pasti karena memikirkan masalah dampak dia dijauhin itu. Terima kasih. Oke, baik. Dan ini kan kita berbicara seks bebas itu kan tidak terlepas dari pendidikan orang tua. Jadi apabila kita di rumah dididik dengan benar, mungkin kita tidak terjerumus. Dan ini buat kakak nih, bagaimana sih seharusnya peran orang tua dalam menjaga anaknya agar terhindar dari seks bebas? Buat Kak Mauludia, saya silakan. Bagaimana seharusnya peran orang tua itu dalam menjaga anaknya agar terhindar dari seks bebas tersebut? Iya, dampak peran orang tua ya, khususnya kalau misalnya di materi genre sendiri, itu tuh keluarga itu tuh memiliki 8 fungsi, di mana ada fungsi agama, sosial budaya, atau cinta dan kasih sayang, terus kemudian fungsi pendidikan, fungsi perlindungan, reproduksi, ekonomi, dan lingkungan. Nah, di sini kita ngebahasnya kan mengenai peran orang tua ya, jadi peran orang tua itu bisa menjadi fungsi perlindungan itu sendiri karena di dalam orang tua tuh harusnya tuh bisa melindungi nih anak-anaknya. Terus kemudian dari orang tuanya sendiri itu memiliki hal penting ya, peranan penting atau kayak istilahnya utamanya nih orang tua. Bagaimana dia menjaga anaknya, memberi edukasi anaknya, itu karena peran keluarga, perlindungan keluarga itu tuh penting banget buat anaknya sendiri. Oke, baik. Ya, selanjutnya saya serahkan ke moderator selanjutnya, Ahlul. Oke, terima kasih untuk penjelasannya kakak-kakak. Untuk audiens boleh ya bertanya. Silahkan jika ingin ada yang dipertanyakan kepada
narasumber kita pada pagi hari ini? Ayo teman-teman, tanya yuk. Ini kita lagi membahas seks bebas para remaja. Dipersilakan untuk teman-teman yang ingin bertanya. Jangan malu-malu, nggak apa-apa. Saya izin bertanya. Oke, silahkan. Pertanyaannya. Saya mau tanya nih, kalau kita itu udah terkena candu, misalnya seksual gitu, apakah akan berdampak juga sama keturunan gitu? Atau lebih mempengaruhi gitu, Pak? Terima kasih. Ayo, untuk Kak Maulidia mungkin bisa menjawab pertanyaan dari Bagas. Oke, tadi pertanyaannya kalau semisal kita sudah kecanduan ya, Iya. apakah bakal mempengaruhi keturunan atau tidak? Kalau menurut saya ya, ketika kita sudah kecanduan ataupun banyak banget nih remaja sekarang itu ngelihat video pornografi ya. Nah, sebenarnya kalau dari kecanduannya itu tuh bisa loh kita merubah. Nah, tapi dengan cara pertama ya kita harus niat dulu dari sendiri, kayak misal kita kalau udah kecanduan tuh nggak bisa loh kita tuh kayak tiba-tiba langsung udahlah gini, nggak bisa, kayak harus bertahap, harus pelan-pelan. Makanya kalaupun emang nggak bisa dipaksa, kayak dikurangin dulu nih, yang biasanya sering nonton ya nggak boleh kan, itu kan emang nggak boleh ya, karena juga kan banyak dampaknya kalau semisal kita nonton video porno gitu. Contohnya kayak kita ngurangin dulu dari kita sendiri, kayak kita tuh harus sadar ini tuh nggak baik. Nah, kita juga sebagai remaja atau ya kayak umur-umur remaja juga kan seharusnya udah paham ya mana yang baik, mana yang buruk. Jadi sebisa mungkin dari diri kita itu tuh punya pikiran yang positif untuk kedepannya gimana. Kalau untuk mempengaruhi untuk keturunan ya, itu balik lagi di peran orang tuanya. Bagaimana cara orang tuanya itu mendidik anaknya. Kalau semisal di dalam keluarga ini kita menerapkan 8 fungsi keluarga tadi, kayak kita ngasih agama nih. Agama ini kita ngasih nih ke anaknya. Harusnya tuh begini-begini. Terus dari fungsi perlindungan, kita tuh dari sebagai peran orang tua di masa depan tuh kayak harus mengayomi keluarganya lah istilahnya, kayak memberikan tempat ternyamannya sendiri bagi anak-anaknya. Gimana nih Mas Bagas atas jawaban Kak Maulidia? Terus kalau itu Kak, nanti kalau emang dia nggak diajarin dari orang tuanya, itu bisa berdampak ya Kak? Iya, sebenarnya kan karena dari orang tua itu kan awal mulanya dia berdampaknya sebagai tenaga pendidik anak utama ya. Nah, makanya dari peran orang tuanya itu, nah balik lagi aku menyinggung tentang persiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja ya Kak. Jadi kalau semisal kita udah berkeluarga, kita tuh juga harus butuh kesiapan-kesiapannya, kayak kesiapan usia, kesiapan mental, fisik, finansial, umur, dan sebagainya. Kalau semisal kita udah mau berkeluarga, nah kalau misalnya kitanya udah siap, kita kayak udah paham nih apa aja yang harus dipersiapkan, terus juga kita paham kalau semisal nanti pun punya anak tuh kita harus ngapain. Nah kalau semisal kita udah paham gitu kan, kalau semisal udah punya anak, udah punya keluarga kan, insya Allah kan bakal tahu nih, oh ini nggak baik nih buat anak saya, ini baik nih buat anak saya. Jadi ya itu balik lagi kalau semisal kita berkeluarga itu perlu persiapan yang matang dan penuh perencanaan. Boleh nanya lagi nggak nih Kak? Boleh.
Terus misalnya ada anak cewek ini dia ngalami trauma gitu Kak, trauma atas kejadian atau gimana. Terus dia ini pengen ngilangin trauma itu Kak. Jadi gimana tuh Kak? Nah, kalau untuk trauma sendiri ya, dari semisal nih, kalau semisal kita cerita ke orang lain, kan kalau cerita ke orang lain, bahkan kalau jangankan ke orang lain, ke keluarga aja, kan kayak kita masih sungkan, masih susah. Jadi cara selanjutnya ya anak itu tuh kayak harus ke psikolog, orang yang ahli. Dimana kalau psikolog kan udah ahli nih sama perannya, dia harus tahu nih ini gimana-gimana. Jadi kayak nanti bakal dikasih konseling. Nah, bahkan di psikolog juga itu tuh ngasihnya itu kayak langsung sarannya kayak kamu harus ini, kamu harus ini, itu kan nggak kayak gitu. Jadi kayak nanti tuh bakal dikasih didengerin pertama kayak permasalahannya apa dulu. Nah, insya Allah kalau semisal dia langsung ke psikolog kan kayak udah terjamin gitu Kak. Oh, oke Kak. Makasih Kak. Oke, sama-sama. Mungkin untuk Tanya dong. Oh, boleh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rafi Krisna Nugroho, asal dari UIN Raden Intan Lampung, jurusan Komunikasi Penyerahan Islam. Izin bertanya, tadi kan kakaknya ngejelasin kalau seks bebas itu kan bisa terjadi bukan hanya di kalangan remaja, mungkin di bawahnya kayak anak-anak gitu. Dan cara menghindarkannya itu dengan tidak berpacaran. Nah, mungkin kan anak-anak ini kan udah diwanti-wanti nih, diajarin sama orang tuanya untuk tidak berpacaran. Namun kan namanya anak-anak pasti ada rasa penasaran tuh. Bisa aja dia di belakang orang tua itu malah berpacaran. Nah, itu cara ngatasinnya gimana, Kak? Apakah perlu peran dari orang luar atau gimana? Ya, Saya mau ya. coba jawab deh. Jadi kalau remaja sendiri kan emang bener ya, sulit untuk dikasih tahu secara apa ya, to the point gitu. Jadi kalau dari pandangan saya pribadi untuk menanggapi anak-anak yang kayak tadi itu mungkin kita bisa ngasih atau kita bisa ngelihat apa ya, ngasih tahu saran soal pacaran itu sendiri, terutama sebagai orang tua ya. Kadang kan orang tua itu sebenarnya tahu kalau anaknya itu pacaran atau enggak sebenarnya kan. Jadi mungkin kalau dari kita sebagai orang tua, kita itu bisa ngasih saran ke anaknya itu yang secara tidak langsung itu bakal ngegambarin diri dia sendiri. Jadi kayak kita itu kayak nyindir dia tapi dengan saran yang baik. Jadi nanti secara tidak langsung dia bakal usaha untuk ngebatasin diri dia dari free sex itu sendiri. Ya, itu jawaban dari saya. Gimana untuk Rafiq? Bisa diterima? Baik, terima kasih atas jawabannya, Kak. Ya. Untuk Komo Lydia mungkin mau menambahkan pertanyaan dari Kak Rafiq. Iya, untuk sedikit menambahkan ya, karena di remaja ataupun dia di masa-masa pubernya itu kan emang kayak masih susah nih dikasih tahu. Walaupun kita ngasih taunya itu sebaik mungkin, sepelan mungkin tuh namanya aja masih puber ya. Jadi tuh mereka tuh rasa taunya kan tinggi banget. Nah, balik lagi aku ke poin utama, karena kasus kekerasan seksual baik bagi remaja, anak-anak maupun yang lainnya itu balik lagi tentang edukasi. Gimana caranya kita itu tuh ngasih tahu nih mereka. Nah kita sebelum ngasih tahu kita juga tuh harus ngelihat siapa yang kita ajak ngomong. Kalau semisal ke anak-anak nih, nggak mungkin dong kita ke anak-anak kayak ngasih taunya bahasanya tuh kayak yang udah tinggi, bahasanya baku. Nah, itu tuh bisa menjadi salah satu faktor kita ngasih taunya tuh balik lagi kayak kita terus pelan-pelan, harus kayak nyesuaiin. Kalaupun emang nggak bisa nih dikasih tahu langsung, kayak kita tuh harus jadi pendengar mereka dulu. Kayak misalnya nih pasti nanti mereka cerita nih gini, baru dari kita itu kayak menanggapi, oh sebenarnya tuh nggak boleh loh pacaran tuh gini-gini, harusnya gini-gini gitu. Oke, terima kasih. Mungkin ada yang ingin dipertanyakan kembali untuk audiens, dipersilahkan. Mungkin saya sebagai moderator mau bertanya. Ini
Pertanyaannya adalah gimana sih tipsnya agar kita bisa menghindari seks bebas, apalagi pergaulan kita sebagai anak kuliah, ya kan? Saya mau tahu tips-tipsnya, ya mungkin Saudara Rido tipsnya sebagai cowok gimana, dan Mbak Maulidia sebagai cewek itu gimana, tips-tipsnya apa aja yang harus dihindarin gitu. Ya, terima kasih. Ya. Oke. Jadi kalau saya pribadi pandangan sebagai cowok ya, hal-hal yang diusahain untuk tidak dilakukan itu yang pertama ya, kalau bisa sih kita mendekatkan diri kepada Tuhan ya tipsnya. Karena ya insya Allah lah kalau kita mendekatkan diri kepada Tuhan ya kita tahu batasan-batasan yang ada. Terus yang kedua mungkin belajar untuk lebih bertanggung jawab lagi. Karena kalau misalnya kita ngelakuin sesuatu itu kan harusnya ada pertimbangan tentang yang akan terjadi selanjutnya. Tapi ya resikonya lah ya. Ya resikonya. Jadi kalau misalnya kita lebih belajar untuk bertanggung jawab, insya Allah ya kita bisa memikirkan resiko sebelum kita ngelakuin sesuatu. Ketiga mungkin kalau kayak kita ini kan namanya di kuliahan kan ya, entah banyak tugas, entah banyak kegiatan, jadi terpaksa harus bareng dengan perempuan gitu. Jadi bisa mungkin kita ngebatasin diri kita gitu loh. Jadi kita bisa ngebatasin, oh ini teman kuliah, oh ini cewek gitu. Kita bisa batasin dia dengan pandangan kita sebagai wanita. Kita bisa ngebatasin dia dengan diri kita karena kita menganggap dia wanita yang baik. Ya, kalau dari saya itu sih, Mas Tio. Iya. Itu kan dari pihak cowok, dan bagi pihak ceweknya gimana Mbak Maulidia cara menghindari pergaulan? Oke, terima kasih Kak. Kalau dari cewek ya, pertama itu kita tuh harus menjaga diri dulu. Kayak kita cewek kan banyak nih kayak udah dikasih janji-janji, dikasih kata-kata manis aja kayak udahlah oke gitu. Padahal kan dampaknya kita nggak mikir nih ke depannya apa. Kayak menjaga diri itu penting banget ya, khususnya kayak dari cewek sendiri itu kita tuh harus tahu nih mana yang baik, mana yang buruk. Terus juga kita tuh jangan selalu ngeiyain apa kata orang. Kayak kita sikap tegas aja. Enggak, ya iya kayak kita kan tahu nih ya, semisal dari temen nih, dia mau gini-gini, oh anak ini nih gini, nanti diajaknya gimana ya, kayak ya dari kita dulu jangan ngerasa nggak enakan. Karena kalaupun kita ngerasa nggak enakan, nanti dampaknya juga kita yang ngerasain sendiri. Kayak semisal dia ngajakin nih, terus ya kita jadi cewek jangan kemakan omongan manisnya, kayak berani ngatain tidak, tegas sama diri sendiri, terus jaga diri. Terus juga dari faktor lingkungannya kita tuh harus milih ya, kalau semisal di dalam perkuliahan sendiri nih, namanya aja teman sekelas deh, teman sekelas kan nggak mungkin nih kita nggak berbaur sama semuanya. Nah kita tuh tetap sih berbaur ke semuanya, cuman kalau semisal ada teman-teman yang oh dia nih kayak gini, oh ini nih jelek loh, ya udah jangan diikutin aja sih. Poin utamanya sih kayak lebih cewek kayak menjaga diri sama bersikap tegas itu tadi. Oh oke. Makasih Kak Maulidia atas jawabannya ya. Sama-sama Kak. Ya semoga aja teman-teman yang cewek di sini dengerin supaya tips-tipsnya tadi masuk dan terselamatkan dari dunia jahanam. Saya kembalikan ke moderator utama, Ahlul. Oke, terima kasih untuk penjelasannya. Mungkin teman-teman ada yang ingin dipertanyakan kembali? Dipersilahkan. Saya ingin bertanya. Siapa? Oke. Ya, perkenalkan sebelumnya nama saya Reini Wulandari dari Winradin Lampung. Saya ingin bertanya nih kepada Kak Widya maupun Kak Rido ya. Pertanyaannya itu bagaimana tuh Kak upayanya jika anak tersebut atau individu tersebut sudah kecanduan dalam menonton pornografi? Bagaimana upayanya supaya mereka tuh tidak nonton lagi gitu Kak pornografinya? Terima kasih. Oke, baik. Oke, saya persilahkan buat Kak Maulidia atau Kak Rido untuk menjawab pertanyaan dari Saudari Raini. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, izin menjawab duluan ya Kak ya.
Untuk upaya kita untuk kecanduan tentang video pornografi nih. Nah, poin utamanya kita tuh yang biasanya kita tuh kayak remaja sekarang ataupun anak-anak zaman sekarang ya harus punya time management. Di mana kita gunain time management itu tuh ngelakuin hal-hal yang positif. Kayak misal kita yang biasanya punya hobi nih, misalnya kayak hobinya dia nulis ataupun hobinya buat puisi, bisa lah itu dilakuin hobinya. Terus kalau punya kegiatan organisasi, bisa lah itu dijadiin kayak tempatnya dia berkembang. Jangan kayak kita ngelakuin hal, kita punya waktu nih yang kayak bingung nih mau ngapain. Jangan kita ngelakuinnya kayak nonton video pornografi. Jadi poin utamanya kita harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Di mana yang waktunya kita emang kita yang lagi free, kita nyantai, kita lakuin hal-hal yang positif. Ataupun bisa juga kita kembangin bakat kita nih di hal-hal positif itu tersebut. Bisa berupa bakat ataupun kegiatan-kegiatan lainnya kayak ngerjain tugas ataupun organisasi, UKM, dan sebagainya. Oke, untuk Kak Yurido sendiri bagaimana? Ya, kalau dari saya pribadi, sebenarnya jawabannya mungkin agak sama ya. Ya, apa ya, kalau kita punya waktu luang itu mending difokusin untuk ngelakuin hobi kita. Atau kita traveling, atau kita keluar, jalan-jalan, cari makanan, atau yang lain-lain. Ya. Terus itu, kalau seandainya kita belum punya hobi nih, ya coba aja untuk habisin waktu kita di luar dari ruangan atau di luar dari rumah. Karena kalau kita diam di rumah itu cenderung ya ada aja lah karena kita sendiri kan. Jadi nanti ada ya dari pikiran kita yang kotor muncul. Jadi ya sebisa mungkin ya cari hobi atau keluar dari rumah. Itu. Oke. Terima kasih atas jawabannya, Saudara Rido. Baik, teman-teman. Mbak Reni? Oh ya, Mbak Reni gimana atas jawabannya dari mereka berdua? Iya, baik. Terima kasih, Pak Materi. Oke. Baik, teman-teman yang mau bertanya lagi. Izin bertanya, Kak. Oh iya, silakan. Perkenalkan, Kak, nama saya Ardi Widianto. Saya ingin bertanya terkait dengan mungkin materi yang tadi ya, Kak, terkait nikah muda, seks bebas, dan pacaran. Mungkin itu kan sudah suatu hal yang lumrah di era globalisasi sekarang ya, Kak. Apalagi itu akan menimbulkan dampak sosial maupun dampak medis. Nah, bahkan kemungkinan ya, Kak, yang ada di Zoom ini kemungkinan ada yang melakukan sebuah pacaran gitu, Kak. Karena itu akan suatu hal yang sulit akan kita hindari pada zaman globalisasi sekarang. Pertanyaan saya yang pertama, apa upaya kita sebagai generasi muda untuk melakukan terutama jangka pendek dan jangka panjang untuk mensosialisasikan dampak-dampak dari nikah muda, seks bebas, dan pacaran tersebut. Yang kedua, bagaimana trik ketika kita sudah masuk ke dalam zona nikah muda, seks bebas, dan pacaran tersebut. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Saudara. Siapa tadi namanya, maaf? Ardi, Kak. Siapa? Ardi. Oh iya. Terima kasih, Saudara Ardi, telah bertanya. Baik, itu tadi pertanyaan. Silahkan buat Kak Maludia ataupun Kak Ur sendiri yang mau menjawab. Halo. Gimana ini, Kak? Oke, jadi kalau untuk upayanya sendiri ya, di masa depan, apalagi generasi remaja sekarang, selain kita mencegah kayak pacaran-pacaran itu, kita tuh pertama harus
kita tuh harus sama kayak prinsip kita. Prinsip kita tuh apa? Tujuan kita nanti di selanjutnya apa? Kayak harus mempertahankan prinsip kita sendiri. Kalau semisal kita prinsipnya itu di masa depan nih, saya punya nih planning, harus begini nanti di masa depan. Kayak contohnya planning kita kayak melanjutkan pendidikan. Setelah melanjutkan pendidikan ini selesai, kita nih berkarir. Habis itu berkarir di dalam pekerjaan ya. Nah, itu baru menikah. Kayak kita tuh harus sesuai sama prinsip kita dulu untuk di jangka depannya. Karena kita juga sebagai remaja ya, dimana kalau kita menerapkan 5 transisi remaja, itu yang pertama kita tuh melakukan perilaku hidup bersih sehat, kemudian kita melanjutkan pendidikan, terus mencari pekerjaan, baru mencari pekerjaan, setelah itu berkarir dalam pekerjaan tersebut, terus kebutuhan finansialnya terjaga, baru finansial semisal udah cukup nih, tabungan udah cukup, baru kita memulai kehidupan berkeluarga sesuai dengan perencanaannya. Jadi kita tuh harus tanamkan dulu di dalam diri kita ini, prinsipnya tuh harus apa. Kita kalau semisal ada yang belum punya prinsip nih, nah PR banget juga ya, kayak generasi remaja kalau nggak ada prinsip, ngejalanin hidupnya di masa depan tuh nanti bingung, saya nanti di masa depan gimana gitu. Makanya kayak prinsip itu juga tuh penting banget kita tanemin dalam diri kita. Untuk Kakak Ridho? Ya, terima kasih. Jadi kalau untuk saya pribadi, mungkin jangka panjang yang bisa kita buat untuk hindarin itu tadi dari upaya ya. Kita bisa merancang kegiatan-kegiatan untuk kegiatan atau rencana kita. Kalau untuk jangka pendek mungkin kita bisa merancang kegiatan harian kita. Jadi kita bisa fokus sama diri kita aja dan kita bisa menghindarin apa tadi research tadi. Terus kalau untuk jangka panjang mungkin ya kita bisa ngerancang kayak tadi, kayak kata Kak Maulidia, entah kita ngerancang kita mau ngapain, buat karir kita apa, terus kita mau nabung, mau ini mau itu. Nah, kalau dari saya itu sih untuk upayanya. Kalau untuk trik ini mungkin Mbak Maulidia bisa jawab. Izin bertanya lagi, Kak. Apa boleh, Kak? Boleh, dipersilakan. Belum lama ini kan ada berita yang cukup heboh ya, Kak, di berbagai kota Indonesia, di mana ada beberapa remaja, bahkan ratusan remaja di Indonesia yang mengalami hamil muda. Nah, saya ingin bertanya, hal apa yang kemungkinan yang menyebabkan mereka melakukan hal tersebut, terutama seks bebas tersebut, terutama untuk remaja SMA, karena belum lama ini berita tersebut sangat viral, bahkan sangat trending gitu, Kak, terkait banyaknya ratusan pelajar di berbagai kota Indonesia yang mengalami nikah muda. Terima kasih, Kak. Oke, untuk Kak Maulidia. Oke, terima kasih. Jadi emang sempat saya juga pernah dengar ya berita itu, terus juga ada berita dispensasi pernikahan ya, di mana remaja yang belum cukup umur itu sudah diperbolehkan menikah. Nah, untuk pertanyaan dari Ardi sendiri tadi, faktornya itu kayak banyak ya faktornya. Kalau misalnya dari keluarga nih, pertama pasti faktor ekonomi, di mana faktor ekonomi itu pengaruh ya, apalagi dia udah ada rencana melanjutkan pendidikan. Tapi setelah itu, setelah melihat kondisi keuangan ataupun faktor ekonominya kurang, jadi kayak udahlah nggak usah ngelanjutin, terus pikirannya kan pasti nikah nih, dan kayak di usia masih remaja itu nikah, terus punya anak, dampaknya kan banyak banget nih, kayak stunting dan sebagainya. Terus juga kalau semisal kayak kehamilan itu selain seks bebas, bisa juga anak itu tuh punya masalah entah itu masalah keluarga, pertemanan, ataupun lainnya, terus dia itu tuh nggak bisa gimana cara dia menghadapi masalah. Nah, setelah mungkin dia nggak punya teman cerita, ataupun nggak ada tempat buat
mengeluh kesah. Jadi dia itu melakukan halnya yang negatif. Salah satunya itu tadi seks bebas, terus dia mengakibatkan dengan kehamilan dini di usianya yang masih remaja bahkan. Mungkin untuk Kak Rido bisa ditambahkan atau sedikit? Apa tadi pertanyaan, lupa lagi. Boleh diulangin nggak, Ardi? Bisa diulangin untuk Kak Ardi Widianto? Baik Kak, jadi faktor apa yang menyebabkan apa terkait dengan belum lama ini kan viral terkait dengan banyaknya remaja yang nikah muda gitu Kak, terutama di berbagai kota Indonesia, faktor-faktornya gitu Kak. Ya, terima kasih. Jadi kalau pandangan saya sendiri ya, untuk faktor-faktornya itu mungkin yang pertama ya, karena kebanyakan tuh kemungkinan terjadi di kota ya. Jadi faktor yang mungkin ada adalah itu lingkungannya sendiri. Karena kebanyakan lingkungan di perkotaan itu dia lebih apa ya, bisa dibilang lebih merasa umum gitu. Jadi hal-hal yang berhubungan dengan free sex itu udah biasa di sana. Jadi kalau kita ngelihat dari sana, timbangannya adalah faktor utamanya itu kemungkinan lingkungannya. Terus yang kedua mungkin ya itu tadi, kurangnya pengenalan sejak dini. Karena kalau pengenalan sejak dini itu kurang, kemungkinan anak-anak yang tadi itu rasa penasaran masih tinggi, sangat-sangat tinggi. Jadi dia cenderung untuk pengen tahu ini, pengen tahu itu. Jadi ya tadi dia nyoba semua dan berakhir ya pada titik KNPI. Dia berakhir pada titik I. Jadi mungkin faktor yang utama itu lingkungan, terus kurangnya pengetahuan, sama dia kurang bisa jaga diri. Udah. Terima kasih. Terima kasih Kak. Bisa diterima ya. Ini nggak ada yang mau ditanya lagi, teman-teman? Cukup ya? Oke, cukup mungkin. Oke lah teman-teman, itulah tadi penjelasan dari narasumber yang hebat kita pada pagi hari ini, menjelang siang ini. Semoga apa yang disampaikan menjadi ilmu yang dapat kita terapkan di kemudian hari. Ini sangat menjadi sebuah pengetahuan bahwasannya sebuah pernikahan harus disiapkan dan dilakukan secara rencana, bukan karena bencana, maksudnya karena pergaulan bebas. Baiklah, tema webinar pagi ini sangat menarik untuk kalangan remaja. Oke, sebelum kita akhiri, saya serahkan kepada MC Gia Saputri. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih kepada moderator yang telah memandu acara diskusi pagi menjelang siang ini. Sebelum kita tutup acara ini, kita SS dulu ya teman-teman, mohon untuk on cam semua. Oke, yang belum on cam. Iya. Izatus, mohon tolong di SS ya. Hitung ya.
1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih juga kepada kedua narasumber kita pada pagi menjelang siang ini. Semoga apa yang sudah disampaikan dapat berguna untuk kita semua ke depannya. Dan semoga kita selalu terhindar dari bahaya seks bebas dan dapat mengurangi tingginya seks bebas di Indonesia. Sukses terus untuk Kak Maulidia Nurhaliza dan Kak Urido Hasbi. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Boleh live.